Hey there. Subscribe to my channel. Halo, perkenalkan, namaku Rika Distia Maharani, sering dipanggil Rika. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alkila Suryaning Panatayuda, biasa dipanggil Kila atau Lala. Hai, perkenalkan nama aku Afaufia Mutia Almira, biasanya dipanggil Afa. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Yuja, biasanya dipanggil Yuja. Perkenalkan, nama saya Restu Wijaya, biasa dipanggil Restu. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Afika, bisa dipanggil Sarah. Pengujian hipotesis dari kelompok 10. Materi yang pertama ada ringkasan teori, uji Z dua pihak, uji Z satu pihak, uji T independen, dan uji T dependen. Ringkasan teori. Dalam melakukan sebuah penelitian, ilmu harus membuat dugaan sementara atau sering disebut dengan hipotesis. Menurut pendapat dari Rosana, 2016, yang menyatakan bahwa rumusan masalah dapat berupa pernyataan tentang hubungan, perbandingan, atau variabel bebas antara dua variabel atau lebih. Sebelum hipotesis penelitian diajukan, maka hipotesis akan diartikan secara matematika terlebih dahulu. Menurut pendapat dari Zaki 2021 yang menyatakan bahwa hipotesis penelitian dapat ditulis dalam dua bagian, yaitu hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Uji Z. Apa sih yang dimaksud dengan uji Z? Uji Z. Uji Z merupakan salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mashito pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Uji Z memiliki beberapa syarat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismail pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa uji Z harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu uji Z dilakukan apabila simpangan baku diketahui. Syarat yang kedua, uji Z digunakan dalam sampel besar, yaitu N kecil lebih besar daripada 25. Uji Z dua pihak. Rumus dari uji Z dua pihak yaitu Z sama dengan X bar min mu 0 per tau per akar N. Keterangannya untuk X bar merupakan rata-rata yang diambil oleh peneliti. Mu 0 adalah rata-rata yang dinyatakan oleh pabrik. Tau adalah simpangan baku dan N kecil merupakan banyaknya sampel. Untuk rumus uji Z satu pihak yaitu Z hit sama dengan mu 1 per mu 2 per tau per akar N kecil. Keterangannya yaitu mu 1 adalah rata-rata sampel 1, mu 2 adalah rata-rata sampel 2, tau adalah simpangan baku, dan N kecil merupakan banyaknya sampel. Untuk contoh soal uji Z dua pihak yaitu yang pertama, dari sampel acak sebanyak 400.000 rumah tangga yang dipilih oleh sebuah tim dari pemilik supermarket A memperlihatkan bahwa 20% ibu-ibu rumah tangga menyukai kopi bubuk merek N. Pihak pemasaran melakukan pemasangan iklan terhadap produksinya. Kemudian dilakukan penelitian dengan sampel acak sebesar 600.000 rumah tangga dan memperlihatkan bahwa 22% ibu-ibu menyukai kopi bubuk merek N dengan menggunakan simpang baku 0,05. Apakah pemasangan iklan tersebut mampu meningkatkan
proporsi ibu-ibu yang menyukai kopi bubuk merek N, penyelesaiannya yaitu H0 P1 sama dengan P2, H0 P1 kurang dari P2, simpang bakunya sama dengan 0,05. Wilayah kritik yaitu Z kurang dari 1,645. Perhitungannya yaitu 0,20 dikurangi 0,22 per akar dalam kurung 0,212 tutup kurung buka kurung 0,788 tutup kurung buka kurung 1/400 tutup kurung ditambah 1/600. Z sama dengan min 0,74. Kesimpulannya yaitu diperoleh nilai Z hitung sebesar min 0,74 yang artinya nilai Z hitung lebih besar dari nilai simpang baku sama dengan 0,5 yaitu min 1,645 dan Z hitung terletak di wilayah penerimaan H0, artinya informasi yang diperoleh dari sampel titik mendukung pernyataan bahwa pemasangan iklan atas produk kopi bubuk merek N tersebut dapat meningkatkan proporsi ibu-ibu rumah tangga untuk menyukai kopi bubuk merek N. Karena perbedaan proporsi sebelum dan sesudah pemasangan iklan signifikan untuk taraf simpang baku sama dengan 5%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Z satu pihak. Rumus dari uji Z satu pihak adalah Z hitung sama dengan mu1 dikurangi mu2 dibagi sigma dibagi akar N. Mu1 yaitu berarti rata-rata sampel 1, mu2 adalah rata-rata sampel 2, sigma simpangan baku, dan N banyaknya sampel. Langsung saja memasuki ke contohnya. Terdapat suatu studi pergerakan orang melakukan perjalanan per tahun rata-rata 18.000 km. Tapi terdapat kecurigaan bahwa rata-ratanya lebih dari. Untuk membuktikan, dilakukan penelitian ke 40 orang. Didapatkan rata-rata 17.463 km dengan standar deviasi 1.348 km. Apa yang dapat kita sampaikan pada studi ini dengan alfanya 0,01. Penyelesaian dari contoh soal. Cara yang pertama, menentukan H0 dan H1. Perlu diingat, yang kita lakukan section adalah H1, nanti H0-nya lawan dari H1. H1 ini merupakan statement yang diminta. Jadi, jika dibaca pergerakan orang melakukan perjalanan tahun rata-rata yang diminta adalah lebih rendah. Jadi kurang dari 18.000. Berarti dari H0-nya lebih dari atau sama dengan 18.000. Kemudian cara kedua, menentukan T statistik. Apakah menggunakan Z atau T? Maka dilihat jumlah sampel yang ada melebihi 30, yaitu 40. Maka menggunakan Z statistik. Cara yang ketiga, menentukan alfa dan poin kritis. Karena sudah diketahui alfanya adalah 0,01, maka kita cari poin kritisnya. Dengan cara pertama, melihat grafiknya itu one tail atau two tail. Nah, melihatnya begini, tadi jika disampaikan pada pakai kurang ataupun lebih itu berarti one tail. Kalau sama atau tidak sama itu memakai two tail. Karena ini adalah lebih kecil, jadi menggunakan one tail yang diarsir hanya satu. Kemudian dilihat, ini arah H1-nya ke kiri, berarti arsilannya ke kiri. Sekarang cara menghitungnya bagaimana jika ini one tail. Jadi 0,5 ini karena berada di tengah-tengah, 0,5 ini tidak perlu dibagi 2. Jadi 0,5 langsung dikurangi 0,01 yang hasilnya adalah 0,49. Lalu angka 0,49 ini berarti probabilistik. Sebuah kemungkinan adalah H1 kali 0,5, jadi probability menjadi 0,49. Cara yang keempat, dari tadi yang 0,49 jika cocokkan ke tabel Z, ada 0,4901, 0,4904,
semakin besar. Kemudian di sini ada 0,4888. Dari angka ini memungkinkannya itu ada 0,4901. Maka jika didapat membaca bahwa Z yang akan kita pilih dari tabel adalah 0,33. Nah, karena tadi ada one tail yang mengarah ke kiri, otomatis dia minus setelah mendapatkan nilai Z dari tabel. Kemudian, cara yang kelima, menentukan nilai statistik yang rumusnya adalah rata-rata sampel dikurangi mu atau rata-rata populasinya. Kemudian dibagi dengan sigma yaitu standar deviasi. Kemudian dibagi dengan akar N atau jumlah sampel. Nah, setelah itu dihitung, maka hasilnya didapat adalah min 2,52. Ya, dapat disimpulkan bahwa tolak H0. Sampel memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, rata-rata pergerakan orang dalam setahun secara signifikan kurang dari 18.000 per tahun. Langsung saja ke materi berikutnya, yaitu uji T sampel independen. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus menurut pendapat dari Ghazali yang menyatakan bahwa uji T digunakan menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel independen. Berikutnya uji independen. Yang pertama, kriteria. Uji T sampel independen memiliki beberapa kriteria, antara lain data untuk dua sampel bersifat independen, sampel acak dari distribusi normal. Kemudian rumus. Uji T memiliki varian rumus sebagai berikut. Kemudian uji T untuk varian berbeda menggunakan rumus berikut. Berikutnya contoh soal. Seorang peneliti ingin membandingkan aktivitas kuku A dan B terhadap produksi dari pertanian hipotesis yang dilanjutkan sebagai tabel berikut. HO sama dengan A sama dengan B, sedangkan H delta A tidak sama dengan B. Berikutnya penyelesaian contoh soal. Dari soal itu dapat diketahui bahwa X1 adalah 5,58, X2 6,92, S1 adalah 0,996, S2 adalah 0,793. Kemudian memasukkan rumus sebagai berikut. Kemudian dimasukkan dan mendapat jawaban min 3,67. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T dengan sampel dependen. Nah, untuk pengertiannya sendiri, menurut Faisal et al., uji T sampel dependen yaitu melakukan perbandingan rata-rata dari dua sampel. Nah, menurut Effendi et al., uji T sampel dependen juga dapat disebut sebagai uji T berpasangan, yang merupakan salah satu pengujian hipotesis di mana menggunakan data berpasangan. Nah, untuk kriteria data sendiri, uji T sampel dependen memiliki beberapa kriteria, antara lain datanya berdistribusi normal, nilai variannya dapat sama ataupun tidak. Untuk rumusnya sendiri, T sama dengan D bar per STD akar N, di mana STD sama dengan akar D1 kurangi D1 bar pangkat 2 dibagi N kurangi 1. Di mana T adalah nilai hitung, D1 bar yaitu rata-rata selisih pengukuran sampel, SDD yaitu standar deviasi dari D, N adalah jumlah sampel, dan D1 yaitu selisih sampel sebelum dan sesudah. Untuk contoh soal, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Data berikut dihitung dalam menit, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya di rata-rata yaitu 0,8 dan jumlahnya adalah 10. Lalu kita cari SDD terlebih dahulu dengan rumus
akar D1 dikurangi D1 bar pangkat 2 dikurangi N min 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 1 dikurangi 0,8 pangkat 2 ditambah 1 kurangi 0,8 pangkat 2 per 10 kurangi 1 sama dengan akar 0,08 per 9 sama dengan 0,098. Lalu kita buat hipotesanya. Untuk HO sama dengan U1 sama dengan U2 dan untuk HA sama dengan U1 tidak sama dengan U2. Nah, setelah mendapatkan hasil STD, kita hitung T sama dengan D bar per STD akar N sama dengan 0,8 per 0,093 akar 10 sama dengan 0,8 per 2,294 sama dengan 2,72. Untuk daerah kritis, HO ditolak jika T hitungan lebih besar daripada T table. Nah, T table sendiri sama dengan DF sama dengan K banyak perlakuan sama dengan 10 kurangi 2 sama dengan 8. Untuk alfa sama dengan 5%. Karena satu sisi maka tidak dibagi 2 sama dengan 0,05. Lalu untuk keputusan karena T hitung 2,72 lebih besar dari T table 2,26 maka HO ditolak. Untuk kesimpulan, tidak ada perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah. Sekian pemaparan materi lab 7 dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.